Sebelum saya membuka pidato pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan sedikit pantun pembuka. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, izinkan saya membuka pidato dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Akila Delvira Jarista dari SMA N1 Muara Pahu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Suatu kehormatan bagi saya dapat berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu sekalian, membawakan topik pembicaraan yang lekat dengan bangsa Indonesia, yakni memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman dalam lomba apresiasi dan eksplorasi potensi siswa Kubar Mahulu 2024. Hadirin sekalian, kita tahu bahwa bangsa Indonesia terdiri dari ragam bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. Namun, bangsa Indonesia sendiri masih tergolong cukup sulit hidup dalam keberagaman. Konflik yang sampai menyebabkan kematian masih banyak didasari oleh perbedaan, mulai dari perbedaan agama, politik, bahasa, budaya, bahkan perbedaan kelompok. Hal ini tentu menjadi momok besar bagi bangsa Indonesia. Walaupun di zaman sekarang sudah banyak generasi muda yang sadar akan persatuan, namun tidak menutup bahwa masih banyak konflik yang terjadi. Tentu ini menjadi tantangan besar, bagaimana mengedukasi dan memperkuat persatuan bangsa di tengah gempuran globalisasi. Adapun yang pertama, harus kita tanamkan pemikiran bahwa berbeda bukanlah hal yang tabu. Mengajarkan sifat toleransi mulai sejak dini. Bibit jika sejak awal ditanam di tanah yang subur, maka akan tumbuh menjadi kuat dan sehat. Begitu pula anak, jika sejak awal anak berada di lingkungan yang memiliki sifat toleransi yang tinggi, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang humble dan memiliki sifat toleransi. Pola didikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam perkembangan pemikiran anak. Yang kedua, mematuhi aturan yang berlaku. Mungkin terdengar sepele, namun mematuhi aturan yang berlaku juga menjadi salah satu cara kuat dalam memperkuat persatuan bangsa. Dengan mematuhi peraturan yang berlaku, kita bisa menghindari konflik yang akan terjadi jika melanggar peraturan. Poin yang ketiga dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Masih banyak kita lihat di negara Indonesia penyalahgunaan kekuasaan yang didasari oleh perbedaan. Contohnya, si A mengangkat si B sebagai ketua RT daripada si C yang berpotensi hanya karena berbeda suku. Itu adalah salah satu contoh kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Marilah kita bersama-sama menggunakan wewenang dengan semestinya, tanpa harus membedakan, karena semua sama dan memiliki hak yang sama. Dari ketiga poin yang saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia tentunya harus didukung dan dilakukan oleh semua pihak. Perlu kerjasama dari seluruh pihak. Setiap tindakan, perkataan, dan upaya berperan penting dalam mewujudkan persatuan di tengah keberagaman. Mengakhiri pidato saya berharap semoga pidato yang telah disampaikan dapat memberi motivasi maupun perubahan dalam memperkuat persatuan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata.
salah tindakan, maupun salah perkataan. Semoga persatuan bangsa Indonesia akan abadi. Jika ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Jika ada umur saya panjang, bolehlah saya berpidato lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.